Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Hai kanti-kanti galau, perkenalkan nama saya Iva Azhara Putri dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum dengan NIM B1B1251134. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori kekuasaan dalam ilmu politik beserta contoh nyata yang sering terjadi di Indonesia. Kekuasaan. Kalian tahu nggak sih maksud kekuasaan itu apa? Ternyata kekuasaan itu bukan cuma soal posisi dan jabatan tinggi, tetapi tentang kemampuan seseorang untuk mempengaruhi keputusan, kebijakan, dan perilaku orang lain. Memahami kekuasaan itu sangat penting karena dapat menentukan bagaimana keputusan itu dibuat, siapa yang memiliki pengaruh, dan bagaimana masyarakat merespon kebijakan tersebut. Dari pengaruh kecil di lingkungan sosial sehari-hari hingga mengambil keputusan di pemerintahan. Kekuasaan hadir dalam berbagai bentuk dan juga skala. Agar kita bisa memahami lebih lanjut mengenai kekuasaan, mari kita bahas teori mengenai kekuasaan yang dibahas oleh tokoh-tokoh berikut. Yang pertama ada Max Weber. Menurut Max Weber, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memaksa kehendaknya meskipun ada penolakan. Bentuk kekuasaan menurut Max Weber itu ada 3. Yang pertama legal atau rasional, yaitu berdasarkan aturan dan hukum. Yang kedua ada tradisional, itu berdasarkan adat dan kebiasaan. Yang ketiga ada karismatik, yaitu berdasarkan pengaruh pribadi. Selanjutnya, menurut Harlow Dwi Laswell, kekuasaan adalah siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Menurut Laswell, bentuk kekuasaan berfokus kepada distribusi kekuasaan di antara elit dan pengaruh mereka terhadap keputusan politik. Menurut Robert Alexander Dahl, kekuasaan adalah distribusi pengaruh dalam masyarakat, di mana keputusan politik dipengaruhi oleh interaksi antar elit dan rakyat. Bentuk kekuasaan menurut Robert Alexander Dahl, kekuasaan berfokus pada pluralisme, yaitu banyak kelompok ikut mempengaruhi keputusan. Contoh nyata kekuasaan di Indonesia menurut Max Weber, yang pertama itu dalam bentuk legal atau rasional, yaitu presiden menunjuk menteri sesuai konstitusi, misalnya pengangkatan menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang kedua, bentuk kekuasaan tradisional, di mana kepala adat di Bali, Minangkabau, ataupun Papua dihormati karena adat turun-temurun. Yang ketiga, ada bentuk kekuasaan karismatik, di mana tokoh populer atau pemimpin partai dengan pengikut fantastik seperti Jokowi di awal karir politiknya mendapatkan banyak dukungan besar karena karisma pribadinya. Contoh nyata kekuasaan di Indonesia menurut Laswell itu berfokus pada distribusi kekuasaan elit, di mana siapa yang mengatur siapa dan siapa yang mendapatkan apa. Contoh nyatanya itu yang pertama ada pengangkatan menteri atau pejabat tinggi, di mana beberapa partai politik dan elit menentukan siapa yang dipilih. Yang kedua ada pembagian kursi di DPR dan DPRD, di mana distribusi posisi strategis antara partai politik menunjukkan bagaimana elit mengontrol keputusan. Selanjutnya, contoh nyata kekuasaan di Indonesia menurut Robert Alexander Dahl. Di sini, kekuasaan berfokus pada pluralisme di mana banyak kelompok ikut mempengaruhi keputusan. Contoh nyatanya, yang pertama ada pemilu presiden dan DPR, di mana rakyat ikut memilih wakil mereka, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan elit politik. Yang kedua, ada kompromi antar partai politik, di mana di dalam pembentukan kabinet dan penyusunan undang-undang, banyak kelompok saling tawar-menawar sehingga keputusan bersifat hasil negosiasi antar elit. Kalau dibandingkan, Weber itu lebih berfokus pada legitimasi dan bentuk kekuasaan. Nah, kalau menurut Laswell, dia lebih berfokus kepada distribusi kekuasaan elit, misalnya pengangkatan menteri tadi. Nah, kalau menurut Robert Alex Dahl, itu lebih berfokus kepada pluralisme dan partisipasi rakyat seperti pemilu dan negosiasi antar partai.
Dari perbandingan ini, kita bisa melihat bahwa politik di Indonesia mencerminkan 3 teori ini. Ada aturan formal menurut Weber, ada distribusi kekuasaan elit menurut Laswell, dan ada peran rakyat dan negosiasi atau pluralistik menurut Dahl. Dengan begitu, teori-teori ini saling melengkapi untuk menjelaskan mekanisme kekuasaan di Indonesia.